mahasiswi UIN, yang mana beliau akan bercerita dan berbagi tips dan pengalamannya mengenai tentang tema pada podcast kita kali ini, yaitu tentang piawai dalam berbahasa. Halo Kak Siti Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak, boleh disapa dulu penontonnya sekalian perkenalan Kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Aisyah, biasa dipanggil Aisyah, Siti juga Sri. Saya mahasiswi pendidikan bahasa Inggris semester 7. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih, apa saja sih tips untuk kita bisa mengatasi atau menguasai piawai dalam berbahasa ini? Mungkin boleh langsung ke pertanyaan aja kita. Nah, mengapa sebagai mahasiswa kita harus bisa memiliki piawai dalam berbahasa, dan apa saja faktor utama yang sangat mendukung kesuksesan kita sebagai mahasiswa dalam berkomunikasi? Ada beberapa pertanyaan nih. Tapi sebelum itu mungkin kita bahas sedikit dulu piawai di berbahasa kan. Seperti yang kita tahu, piawai itu kan bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi menurut saya berkomunikasi aja itu nggak cukup. Jadi bukan sekedar lancar ngomong aja, tapi bisa nggak kita itu menyampaikan apa yang kita sampaikan orang mengerti, terus tergantung situasinya juga. Dari pertanyaannya, kenapa mahasiswa itu harus bisa berbahasa? Kita sebagai mahasiswa sejauh ini kan sudah berhadapan dengan situasi mencoba diskusi, terus kita asli dengan dosen, teman, atau pegawai kampus untuk organisasi. Terus secara langsung untuk kita untuk komunikasi yang efektif nih. Selain itu, contoh kecilnya aja, Sakinah di dalam ruang kelas harus bisa mengondisikan dirinya dalam situasi yang formal. Bisa juga santai, ngomong sama teman, seperti ini. Bisa itu tadi. Jadi bukan cuma sekedar kayak bahasa ya. Kalau di dalam bahasa Inggris yang akan dari selama ini kita bisa belajar bagaimana kita belajar atau bahasa lain. Jadi piawai di sini itu bagaimana kita bisa mendengarkan dan juga menyampaikan apa yang kita mengerti. Berarti bukan hanya bisa berkomunikasi dengan lancar, tapi kita perlu memahami setiap kata yang keluar, yang mana yang kita keluarkan yang bisa dipahami oleh pendengar. Kiranya kita pertanyaan selanjutnya itu, apa sih dampak keuntungan dari piawai dalam berbahasa bagi mahasiswa? Seperti yang udah dibahas tadi, kan adanya interaksi nih, interaksi kita dengan dosen, dengan teman, itu kan membuat kita harus berkomunikasi efektif, terus juga membangun relasi. Kalau misalnya kita punya bahasa itu, contoh pas kita belajar aja gitu, kita nanti apa yang disampaikan dosen itu sekedar mencari tugas, kita juga ngerti untuk cari referensi. Contohnya aja misalnya piawai dalam bahasa Inggris, kita bisa tahu artinya apa, bisa memudahkan kita buat cari referensi pelajaran atau kayak referensi apa cuma bahasa Indonesia aja dulu dan bahasa Inggrisnya. Selanjutnya itu apa sih Kak dampaknya bagi mahasiswa yang tidak memiliki skill piawai dalam berbahasa? Sebaliknya dari yang tadi, kalau misalnya agak kurang gitu kan, kita itu jadi agak ragu gitu. Bahkan buat
bisa kayak sampai di rumah kayak apa? Salah ya rasanya ya. Terus juga kita tidak kurang peluang buat bisa diri, buat tampil presentasi, atau sekedar untuk menyampaikan pendapat kita aja gitu di kelas buat diskusikan di dalam. Kalau yang ada nomor itu, biasanya kalau ada dia kita gitu, gimana kan? Terus Kak juga udah ngalamin sendiri waktu ada di sana tuh karena harus berbahasa Inggris kan, sedangkan anak-anak itu nggak tahu apa yang Kak bilang ya, mereka juga nggak tahu apa yang mereka bahas beda dari bahasa mereka gitu kan. Jadi anak yang dalam itu ya dia diam aja di kelas gitu. Harus mempunyai strategi juga gimana cara biar anak-anak itu paham apa yang disampaikan. Guru di sana itu ada juga beberapa yang bisa bahasa Bali. Nah, di situ ketika mencoba untuk memahami apa yang mereka sampaikan, terus Kak juga mengkondisikan lah gitu, dan itu menangkap apa yang disampaikan dalam Indonesia. Masih perlu juga proses gitu kan. Tapi kalau cerita dulu pas di sekolah itu, untuk suka pembahasan itu pertama karena kebijakan yang dibuat sama wali kelas dulu. Jadi di sekolah waktu kemarin kelas dulu di kelas itu wali kelas itu bahasa Inggris. Jadi beliau itu buat kayak ujian itu kan di kelas harus ada hari dimana kamu harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu jadi mulai ada dorongan gitu kan, harus memulai untuk bicara bahasa Inggris gitu. Terus waktu MTS itu juga ada kegiatan rutin di lapangan buat kami jadikan pidato untuk bahasa. Dari situ mulai ada kayak harusnya kami buat terus juga sekolah itu ada sampai bulan. Jadi memang awal itu bulan pertama itu mulai dicoba gitu kan, terus juga dengan film. Terus masuklah ke jurusan ini. Mungkin bisa diberikan solusi atau motivasi bagi mahasiswa introvert untuk bisa menguasai PAW dalam berbahasa. Kalau untuk mahasiswa introvert itu rasanya pasti untuk mencoba itu agak sulit gitu kan. Saya itu sebenarnya kalau nggak bisa, tapi belum coba gitu. Harapannya itu mungkin bisa dari teman-teman dulu coba-coba ngomong sama teman, berdiskusi. Karena kalau nggak coba sama kita kurang buang buat sesuatu yang lain. Dan juga tadi yang berhubungan dari itu dan juga
kalau misalnya kita piawai berbahasa itu, kita bakal ada peluang buat mencoba sesuatu yang baru, kayak pengalaman aku sendiri buat mengajar di Thailand itu banyak yang bisa aku ambil dari situ. Selain kita harus berbicara sama mereka itu, kita harus juga tahu teks budaya kan kalau itu beda sama budaya tips mungkin buat teman-teman yang tapi itu berbeda kayak segala sesuatu atau ikut bergabung komunitas yang diskusi gitu kan. Itu kalau saudara kayak yang kita mencari resmi yang penting tuh coba aja dulu gitu, karena kan setiap proses itu berarti sayang dong kalau misalnya kita tuh piawai yang berasa, nanti kita bisa mengalami beberapa kesulitan kayak di bahasa itu kan. Mungkin buat penyampaian pendapat atau ide aja itu apa gitu. Dan pastinya nanti kita jadi manusia diri. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh Kak Aisyah tadi, kita sudah mendengarkan bersama nih apa aja sih tips-tips untuk menjadi seorang mahasiswa yang memiliki skill piawai dalam berbahasa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Pada